Halo Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita akan bersama-sama sejenak merenungkan apa yang menjadi inti bacaan Injil pada hari ini, lalu juga poin-poin penting bagi kehidupan kita sebagai umat beriman. Para saudara dan saudari yang terkasih, fokus utama bacaan Injil pada hari ini terletak pada pertanyaan Yesus kepada kedua orang buta yang datang kepadanya. Percayakah kamu bahwa aku bisa melakukannya atau aku dapat melakukannya? Karena hanya dengan kata percayalah, kedua orang yang datang buta ini mendapat kesembuhan dari Yesus. Jika berbicara mengenai kata percaya, ini jelas erat kaitannya dengan iman. Hal ini jelas disebut oleh Yesus setelah mendapatkan jawaban dari kedua orang buta itu. Karena imanmu, jadilah kepadamu menurut imanmu. Dan setelah itu meleklah mata kedua orang itu dan mereka mendapat kesembuhan. Makna iman selalu merujuk kepada ungkapan aku percaya atau credo. Terlebih dalam sepanjang sejarah karya keselamatan Allah, konsep iman dalam perjanjian lama misalnya berarti aman, pasti, kuat, teguh, batah, mengandalkan, lalu juga berharap kepada, hasah, berlindung, kemudian juga hakah, menantikan dan merindukan. Lalu kemudian dalam konsep perjanjian baru, iman lebih menekankan kepada pistis dalam bahasa Yunani dan kemudian fides dalam bahasa Latin yang berarti iman sendiri. Konsep perjanjian lama itu digenapi dalam perjanjian baru, di mana iman itu nyata dalam diri Yesus Kristus yang hadir menyertai umat manusia. Kemudian seiring berjalannya waktu, refleksi teologis iman adalah tanggapan manusia sebagai pribadi. Oleh sebab itu, yang bisa beriman adalah manusia sebagai subjek dan pribadi yang bebas. Kemudian ungkapan aku percaya sangat erat kaitannya pula dengan iman dan rahmat. Karena iman sendiri selalu merupakan rahmat Allah melalui karyanya. Namun hakikat dari iman sendiri dan rahmat itu, Allah tidak membelenggu kebebasan manusia. Karena bisa saja manusia itu menolak akan rahmat yang Tuhan berikan. Akan tetapi ketika kita menolak dan menerima akan rahmat Tuhan itu, pasti ada konsekuensi yang ada di sana. Ada dampak-dampak yang akan terjadi seperti itu. Dalam konteks bacaan Injil, perikop ini jelas bahwa jawaban kedua orang buta itu terdapat konsekuensi yang harus diterimanya. Jika saja mereka menolak akan rahmat yang Yesus tawarkan, konsekuensinya adalah jelas mereka tidak mendapat kesembuhan. Dan sebaliknya, karena mereka mau menerima dan percaya, maka mereka mendapat kesembuhan dari Yesus itu sendiri. Dalam kitab hukum kanonik, Kanon 219, di sana jelas dikatakan bahwa semua orang beriman Kristiani mempunyai hak atas kebebasan dari segala paksaan dalam memilih status kehidupan. Atas dasar ini pula lah dalam gereja Katolik kita mengenal ada dua istilah panggilan. Pertama adalah panggilan khusus dan panggilan secara umum seperti itu. Panggilan khusus di sini diartikan sebagai kumpulan umat beriman yang memilih untuk membaktikan hidupnya untuk Tuhan, lalu juga bagi karya pelayanan dalam gereja. Seperti halnya menjadi seorang imam, biarawan, biarawati, juga dalam hidup selibat dalam bentuk yang lain. Kemudian panggilan secara umum di sana jelas dikatakan bahwa mereka yang memilih untuk hidup perkawinan, membina hidup rumah tangga, seperti itu.
Namun dari kedua pilihan status hidup ini jelas ada konsekuensinya masing-masing yang harus diterima. Misalkan saja sebagai seorang ibu rumah tangga atau mereka yang memilih kehidupan perkawinan, jelas dalam hidup perkawinan maka harus selalu mengusahakan untuk hidup seturut dengan apa yang dianjurkan atau diwajibkan oleh gereja sebagai umat beriman dalam hidup perkawinan. Bukan hanya mengasuh anak, kemudian juga menjalin cinta kasih kepada anggota keluarga, tetapi juga menampakkan hidup kekudusan bagi gereja, seperti itu. Lalu begitu pula dengan semua orang yang memilih untuk mempersembahkan diri kepada Allah, seperti halnya menjadi imam, biarawan, biarawati, dan hidup selibat lainnya. Jelas mereka harus mengusahakan diri untuk hidup seturut teladan Yesus Kristus yang mempersembahkan diri kepada Allah, hidup tidak menikah, selibat, lalu juga aktif dalam karya pelayanan bagi gereja dan umatnya. Sebagai frater dan bruder Dehonian, jelas bahwa mereka harus mengusahakan untuk hidup seturut dengan Direktorium Rohani dan Konstitusi SCY, di mana di sana terdapat segala peraturan hidup dan ketentuan-ketentuan menjadi seorang imam dan dehonian, seperti itu, imam dan biarawan. Sebagai frater dan bruder yang terpelajar, sudahkah kita menjalankan tugas perutusan kita saat ini untuk mengenyam bangku perkuliahan, serius dalam kegiatan belajar dan mengajar di kelas, atau sebaliknya kita malah jatuh dalam kemalasan? Kita tertidur di kelas, menunda-nunda tugas, telat mengumpulkan tugas, dan masih banyak lainnya. Kemudian sebagai frater dan bruder yang mengusahakan untuk hidup suci, sudahkah kita menerima rahmat Tuhan melalui kegiatan-kegiatan rohani, baik bersama komunitas maupun pribadi? Sudahkah kita disiplin datang ke kapel? Sungguhkah kita sudah merayakan Ekaristi dengan baik? Atau malah sebaliknya, kita cenderung kurang serius dalam mengikuti dan merayakan kegiatan-kegiatan rohani, baik secara bersama maupun secara pribadi. Kemudian sebagai seorang frater dan bruder yang rasuli, sejauh ini apakah kita sudah menerima dan menjalankan tugas perutusan kerasulan yang kita jalani selama ini? Apakah sudah dengan baik, dengan penuh sukacita dan kegembiraan, atau malah sebaliknya, kita belum atau kurang baik dalam menjalankan tugas kerasulan itu, dengan bermalas-malasan misalnya dan lain sebagainya. Dalam lingkup yang lebih kecil, apakah kita sudah merasul dengan baik di komunitas Skolastikat SCY ini? Bagaimana kita mau menghormati orang lain, menghormati sesama konfrater, dan menghormati semua orang yang ada di komunitas, lalu juga melayani dengan sepenuh hati. Misalkan saja ketika di meja makan, kita mau melayani teman-teman dan konfrater kita yang ada di meja makan itu, dan menerima dan mensyukuri serta menggunakan segala fasilitas yang ada di komunitas, seperti ketersediaan kebutuhan primer kita, yaitu tentang sandang, pangan, dan papan. Para konfrater terkasih dan Bapak Ibu Saudara sekalian, semua jawaban kita atas pertanyaan-pertanyaan dan keprihatinan kita bersama itu menjadi tolak ukur dan permenungan sejauh mana selama ini kita menanggapi tawaran rahmat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita tegaskan kembali wujud tanggung jawab kita, karena kita telah bebas memilih jalan hidup kita masing-masing. Mari kita juga mensyukuri apa yang menjadi tanggung jawab dan mencoba menjalani hidup panggilan dengan baik. Terlebih bagi para frater dan bruder yang ada di sini, bagaimana mampu mensyukuri dalam hidup studi, doa, dan kerasulan yang ada di komunitas dan di luar komunitas. Dalam masa Advent ini pula kita diundang gereja untuk terlibat aktif mempersiapkan diri
baik batin, jiwa, raga, untuk menyambut kedatangan Sang Immanuel, untuk menjadi tempat kelahiran di mana Kristus meraja di dalam hati kita masing-masing. Salah satu cara dengan mau mensyukuri atas panggilan hidup kita masing-masing, menjalaninya, mensyukurinya dengan penuh sukacita dan kegembiraan, sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Semoga karena rahmat dan berkat-Nya kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah, disertai akan segala niat-niat baik dan kehendak baik kita dalam menjalankan tanggung jawab dan tugas-tugas kita sebagai umat beriman. Semoga kita selalu diberkati oleh Tuhan dalam karya kita sehari-hari. Tuhan memberkati.